Sahabat Suara Jaya dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang operation management. Ya, mudah-mudahan hari ini Anda sekalian selalu bahagia, bersyukur, dan berniat baik walaupun sedikit. Pembahasan hari ini adalah operation management. Nanti kita akan membahas tentang fondasi operation management, tentang SHE, Safety, Health, and Environment, standar kerja dan Kaizen, ya, dan juga visual management, supervisor role, dan juga pilar dari operation management. Oke, apa tujuan dari implementasi operation management? Ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan menurunkan lead time sehingga perusahaan dapat memenangkan persaingan di era globalisasi ini dan menjadi dominan di bidangnya. Kita mulai dengan fondasi operation management, Safety, Health, and Environment, SHE. Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, SMK 3L, merupakan pengelolaan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan untuk terciptanya tempat kerja yang ramah, nyaman, produktif, dan efisien. Tujuannya adalah untuk menjadi acuan kepada manajemen dan karyawan dalam menyusun pedoman di perusahaan masing-masing, dan untuk memudahkan dalam menjalankan pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Manfaat yang diperoleh adalah mencapai standar kerja yang tinggi dalam mencegah insiden, penyakit, dan meminimalkan dampak lingkungan akibat operasi perusahaan serta mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya alam. Dan juga untuk memudahkan manajemen dan karyawan memahami implementasi sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Penerapan sistem manajemen SHE adalah dibagi menjadi dua. Mempunyai sistem manajemen Safety, Health, and Environment, penerapan terhadap implementasi kualitas, Safety, Health, Environment, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Sistem manajemen SHE, keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan kegiatan, tanggung jawab, penerapan prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan SHE. Kebijakannya adalah kebijakan K3L, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh top management yang memuat visi dan tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad untuk melaksanakan SHE. Kebijakan ini harus mampu memberi arahan untuk penyusunan objektif dan target SHE. Kebijakan SHE ini dibuat dengan melibatkan wakil karyawan yang kemudian harus dikomunikasikan kepada semua karyawan, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan. Kebijakan SHE bersifat dinamis dan selalu ditinjau ulang secara berkala dalam rangka peningkatan kinerja SHE. Perencanaannya adalah tahap awal dari sistem manajemen SHE yang ditetapkan berdasarkan identifikasi terhadap dampak SHE dan peraturan. 1. Identifikasi bahaya, aspek lingkungan, dan penilaian serta penetapan pengendalian perusahaan harus melakukan identifikasi bahaya. Aspek lingkungan, mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya serta dampak lingkungan dengan metode Hazard Identification and Risk Management, HIRA, dan identifikasi dampak lingkungan, IDL. Kedua, identifikasi peraturan dan ketentuan lain. Perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain bidang SHE terkait sesuai dengan kegiatan masing-masing. Selanjutnya adalah sasaran, target, dan program. Perusahaan harus menetapkan penerapan dan memelihara sasaran dan target SHE yang terdokumentasi.
pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Sasaran dan target tersebut harus dapat diukur dan konsisten dengan kebijakan SHE, termasuk komitmen pada pencegahan terjadinya pencemaran, kecelakaan akibat kerja, dan penyakit akibat kerja. Penataan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti perusahaan. Penerapannya, sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang. Manajemen harus memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen SHE. Sumber daya termasuk sumber daya manusia dan keterampilan khusus, saran operasional, teknologi, dan sumber daya keuangan. Peran dan tanggung jawab dan wewenang harus ditentukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan guna memfasilitasi manajemen SHE yang efektif. Manajemen puncak harus menunjuk satu orang atau lebih wakil manajemen tertentu yang tidak tergantung pada tanggung jawab lainnya, yang harus mempunyai peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang ditetapkan. Perusahaan harus memastikan bahwa orang-orang yang berada di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek-aspek SHE di dalam kendali mereka sendiri, termasuk kepatuhan pada persyaratan SHE yang relevan. Selanjutnya adalah kompetensi, pelatihan, dan awareness. Perusahaan harus memastikan setiap orang yang bertugas untuk atau atas nama perusahaan yang berpotensi menyebabkan bahaya atau dampak lingkungan yang diidentifikasikan oleh perusahaan mempunyai kompetensi yang berasal dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai, dan organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut. Perusahaan harus mengidentifikasikan keperluan pelatihan yang terkait dengan sistem manajemen SHE. Perusahaan harus memberikan pelatihan atau cara lain untuk memenuhi keperluan tersebut dan menyimpan rekaman yang terkait. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang bekerja untuk atau atas nama perusahaan. Selanjutnya masalah komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. Komunikasi. Penyampaian informasi yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem manajemen SHE. Komunikasi perlu dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, organisasi menetapkan dan menerapkan prosedur komunikasi dengan membagikan menjadi dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi dan konsultasi. Perusahaan harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur partisipasi dan konsultasi pekerja dalam kegiatan SHE, seperti identifikasi bahaya, penyelidikan insiden, termasuk para kontraktor juga. Selanjutnya adalah masalah dokumentasi. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja harus mencakup 1. Kebijakan, tujuan, dan sasaran SHE. 2. Penjelasan lingkup sistem manajemen SHE. 3. Penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen SHE dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait. 4. Dokumen termasuk catatan yang disyaratkan oleh standar ini. Kelima, dokumen termasuk catatan yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses secara efektif yang terkait dengan aspek SHE. Untuk masalah pengendalian dokumen, tujuan dari pengendalian dokumen untuk memastikan bahwa semua dokumen dan catatan sistem manajemen SHE perusahaan terkontrol dan telah disahkan sehingga dokumen, data, dan catatan yang bersangkutan layak pakai, terkini, dan berada pada bagian yang telah ditetapkan. Untuk masalah pengendalian operasional, perusahaan harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi, sesuai dengan kebijakan.
tujuan dan sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu. Kegiatan pengendalian operasional SHE diterapkan untuk memastikan semua kegiatan atau proses yang melibatkan karyawan, kontraktor, supplier, dan tamu di dalam perusahaan dapat memenuhi persyaratan berlaku untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat adalah tindakan persiapan dan penanggulangan terhadap keadaan darurat, misal kebakaran, tumpahan bahan kimia, banjir, gempa bumi, dan seterusnya. Dampak-dampak yang berpotensi tersebut perlu diidentifikasi dan dibuat rencana untuk menanganinya. Perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang meliputi identifikasi potensi keadaan darurat dan tindakan pencegahan dan cara penanggulangan untuk meredam keadaan agar tidak menimbulkan dampak besar yang akan merugikan bagi perusahaan, karyawan, tamu, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Perusahaan secara berkala melakukan pengujian prosedur untuk menanggapi keadaan darurat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait sesuai kebutuhan serta melakukan peninjauan periodik dan bila diperlukan dapat merubah prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Salah satu cara dalam mengantisipasi dan menanggulangi keadaan darurat yang mungkin terjadi di dalam suatu aktivitas perusahaan yaitu dengan mempersiapkan suatu tim atau organisasi yang bertugas melaksanakan penanggulangan keadaan darurat. Pemeriksaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja. Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran, organisasi menerapkan, dan memelihara prosedur yang menguraikan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran secara teratur terhadap peralatan dan kegiatan operasional yang dapat memiliki dampak SHE penting. Hasil pemantauan dan pengukuran direkam untuk memantau kinerja dan dievaluasi efektivitas pengendalian serta pencapaiannya terhadap tujuan dan sasaran serta pengendalian operasi perusahaan dan area kerja sehingga dapat dianalisa tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan. Untuk menjamin bahwa hasil pemantauan tersebut valid, maka pemantauan dilakukan oleh orang yang berkompeten. Sedangkan untuk menjamin bahwa alat yang digunakan masih baik, maka harus ada prosedur untuk memelihara, mengkalibrasi, dan menyimpan alat-alat tersebut. Untuk memantau terhadap sistem manajemen lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja dilakukan audit internal yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen. Dan evaluasi penataan dan pemenuhannya. Sesuai dengan komitmen terhadap penataan, perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur secara berkala, mengevaluasi penataan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mengevaluasi penataan terhadap ketentuan lain yang diikuti organisasi. Untuk penyelidikan insiden ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan, bila terjadi penyelidikan insiden di tempat kerja, maka perusahaan akan melakukan investigasi, di mana aktivitas tersebut pada prinsipnya merupakan penyelidikan dan analisa yang bertujuan untuk menemukan data dan fakta, bukan mencari kesalahan. Ketidaksesuaian tindakan, perbaikan, dan pencegahan. Ketidaksesuaian adalah persyaratan yang telah ditentukan tidak dipenuhi. Tindakan korektifnya adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian, sedangkan pencegahannya adalah tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dengan cara menghilangkan atau meminimalkan akan penyebab potensi masalah. Perusahaan harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur
untuk menangani ketidaksesuaian yang aktual dan potensial, serta untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Selanjutnya, masalah pengendalian catatan. Untuk memastikan bahwa catatan sistem manajemen SHE perusahaan terkontrol dan telah disahkan, sehingga dokumen, data, dan catatan yang bersangkutan layak pakai, terkini, dan berada pada bagian yang telah ditetapkan. Audit internal bertujuan untuk memastikan sistem manajemen SHE bekerja sesuai dengan yang direncanakan dan membantu peningkatan audit. Audit yang dimaksud di sini adalah audit internal, di mana pihak auditor internal secara fungsional memilih atau berada pada posisi yang berbeda dengan bagian yang sedang diaudit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3L yang diterapkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan persyaratan yang ditetapkan. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen SHE organisasi pada jangka waktu tertentu untuk memelihara kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang berkelanjutan. Hasil dari tinjauan manajemen dicatat dan didokumentasikan serta digunakan sebagai masukan dalam perencanaan tindakan manajemen. Karena itu, kualitas penerapannya dibagi menjadi beberapa. Pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL. AMDAL adalah analisa dampak lingkungan, kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang usaha atau kegiatan. UKL atau PL, upaya kelola lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan, adalah merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dokumen ini menjadi acuan untuk diterapkan dan dijalankan di masing-masing perusahaan, serta dilaporkan secara periodik sesuai dengan ketentuannya. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah berasal dari hasil kegiatan dari mulai bahan baku, proses sampai pada akhirnya menjadi produk. Jenis limbah meliputi limbah cair, padat, ya, B3 dan non-B3, dan gas atau emisi yang harus dilakukan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan peruntukannya. Frekuensi rate, jumlah kecelakaan yang menyebabkan hari hilang yang dialami oleh suatu perusahaan. Angka ini menggambarkan seberapa sering terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Penilaian pencapaian frekuensi rate tergantung pada jumlah karyawan dan jam kerja yang dimiliki perusahaan tersebut. Severity rate, jumlah dari hilang yang dialami oleh perusahaan akibat karyawan tidak masuk kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Angka ini menggambarkan tingkat keparahan dan kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Pelayanan kesehatan. Untuk menunjang program pemantauan kesehatan karyawan, maka diperlukan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk karyawan baru masuk dan karyawan lama. Medical check-up secara berkala. Serta pemeriksaan khusus untuk karyawan yang bekerja di area yang berdampak penting. Oke, selanjutnya adalah pemenuhan peraturan. Pengelolaan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang bersifat nasional, Pemda terkait di lokasi masing-masing. Peraturan dan perizinan dikelola oleh instansi terkait harus dipenuhi dan ditaati untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan masing-masing, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat bertanggung. Definisian sebuah akronim, misalkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, atau lain sebagainya, tergantung Anda mendefinisikannya. Merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerja secara benar, baik tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib. Maka kemudian bekerja perorangan dapat diciptakan dan dengan demikian
efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah tercapai. Tujuannya adalah menciptakan budaya disiplin dalam diri karyawan. Misalkan kalau kita memakai penerapan tentang 5R, manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi, mencegah kecelakaan dan kebakaran, menciptakan keselamatan kerja, meningkatkan semangat kerja, meningkatkan hasil kerja, meningkatkan kesan baik dan menarik pelanggan, mengurangi biaya operasional, menghemat waktu, memudahkan pengontrolan. Pelaksanaannya adalah harus ada kebijakan, komitmen, dan bimbingan dari pimpinan perusahaan. Kesungguhan seluruh jajaran perusahaan untuk selalu profesional dalam sikap dan pelaksanaan penerapan prinsip tersebut. Perencanaan adalah kalender of event, membuat jadwal pelaksanaan, patrol dan review, membuat pembagian area tanggung jawab. Ada sebuah assessment, melaksanakan gemba, temuan ke area yang ditentukan, membuat mapping, audit, melakukan penilaian, membuat rencana perbaikan. Yang dimaksud dengan penerapan yang dalam hal ini adalah ringkasan adalah memilah-milah barang-barang antara yang perlu dan yang tidak perlu di tempat kerja dan singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Yang dimaksud barang-barang yang tidak diperlukan adalah sampah, scrap, dan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Untuk barang-barang yang diperlukan, ditempatkan pada tempat yang ditentukan sehingga mudah diambil pada saat diperlukan. Itu adalah yang dimaksud dengan ringkas. Manfaatnya apa? Tidak ada barang yang tidak diperlukan berada di tempat kerja. Tidak ada barang di tempat kerja yang melebihi jumlah stok yang dibutuhkan. Selalu ada upaya untuk senantiasa menurunkan jumlah stok barang pada tingkat yang sekecil-kecilnya. Caranya berbagai macam, cek barang yang berada di area masing-masing, tetapkan kategori barang yang digunakan dan yang tidak digunakan, beri label merah untuk barang yang tidak digunakan, siapkan tempat untuk menyimpan, membuang, memusnahkan barang-barang yang tidak digunakan. Pindahkan barang-barang yang berlabel merah ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah rapi. Standarisasi penempatan barang sehingga mudah ditemukan dan dijangkau pada saat dibutuhkan. Manfaatnya adalah mengetahui jika terjadi penyimpangan, mempercepat, mempermudah pengambilan penyimpanan barang, menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Caranya adalah mengelompokkan barang, menyiapkan tempat tanpa batas, tanpa pengenal barang, tanda pengenal barang, dena atau peta peletakan barang. Selanjutnya adalah resik, menjaga sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja dan mengenali abnormality yang mengakibatkan tempat kerja tidak bersih. Manfaatnya adalah tempat kerja aman, nyaman, bersih, dan sehat, mencegah kerusakan lingkungan dan peralatan kerja. Metodenya menyediakan sarana kebersihan, pembersihan tempat kerja, peremajaan tempat kerja, pelestarian resik. Merawat. Yang dimaksud rawat, membuat standarisasi dari aktivitas ringkas, rapi, dan resik. Manfaatnya adalah ada pedoman untuk menjalankan aktivitas ringkas, rapi, dan resik. Improvement dilakukan terus-menerus dan terarah. Caranya, tetapkan standar kebersihan dan penempatan penataan. Komunikasikan ke setiap karyawan yang sedang bekerja di tempat kerja, mekanisme pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan. Rajin. Disiplin dalam menjalankan dan mematuhi standar rapi, ringkas, resik yang sudah ditentukan. Manfaatnya menjamin terlaksananya aktivitas ringkas, rapi, dan resik. Caranya menetapkan target bersama, mengembangkan teladan atasan, pembinaan hubungan dan komunikasi karyawan. Selanjutnya bicara tentang standarisasi kerja dan Kaizen. Standarisasi kerja merupakan sebuah prosedur standar yang mengatur langkah kerja setiap orang pada setiap proses pembuatan produk.
Standar kerja terpusat pada gerakan orang. Standar kerja membuat aliran kerja yang paling baik tanpa mudah untuk setiap proses pembuatan. Pada implementasi standar kerja, diperlukan perhatian utama yang diberikan, yaitu stabilitas proses. Hal ini bisa didekati dengan hal-hal seperti fluktuasi volume produksi yang rendah. Kerusakan equipment dan masalah proses harus diminimalkan. Problem kualitas proses dan akurasi harus diminimalkan. Dalam menghadapi volume produksi yang fluktuasinya tinggi, maka dibutuhkan kiat-kiat spesial. Tujuan dan manfaatnya adalah memperjelas aturan dari cara memproduksi dengan mempertimbangkan safety, kualitas, dan produktivitas. Memberikan panduan kerja bagi yang melakukan proses kerja. Manfaat dari standar kerja sebagai pondasi dari operasional sehari-hari yang menjamin stabilitas proses, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Menghindari gerakan yang tidak perlukan dan mubazir, menjaga kualitas, menjamin keselamatan, dan mencegah kerusakan mesin. Menjadi dasar untuk melakukan Kaizen, karena standar kerja itu hidup, alat yang fleksibel dan dapat diubah serta diimprove sepanjang perjalanan. Menjadi alat untuk visual control pimpinan kerja. Cara mengimplementasikan dan mengembangkannya adalah sebagai berikut. Ini contoh di factory ya. Tentukan tipe standar kerja berdasarkan proses kerjanya dan jenis standar kerja yang dipakai. Kemudian, buatlah standar kerja yang telah ditentukan tersebut. Jelaskan dan sosialisasikan secara menyeluruh kepada setiap pekerja. Implementasikan standar kerja kepada operasional harian oleh pekerja dan follow up. SDCA, Standardize, Do, Check, and Act, oleh pengawas dalam pelaksanaannya. Gemba, Genji, Genbutsu, melihat sendiri tempat kejadian, temukan pemborosan atau mudah, murah, ketidakteraturan, muri, kelebihan, beban, overload, dan standar kerja yang ada pada saat dipakai kerja. Kaizen standar lakukan pengujian sebelum diimplementasikan. Perbarui standar kerja bila terjadi perubahan take time. Penanggulangan atau Kaizen terhadap faktor penyebab yang mengganggu standar kerja. Rencanakan training standar kerja. Training untuk trainers, training untuk bekerja. Langkah-langkah dalam implementasi pengembangan standar kerja. Ini di kantor ya. Untuk standar kerja di kantor, pekerjaannya cenderung tidak berulang. Maka pendekatan standar kerja yang dipergunakan adalah working interaction. Dalam hal ini adalah bagaimana pekerja dapat menyelesaikan prosedur kerja atau urutan kerja dengan benar, dan poin penting yang perlu diperhatikan agar suatu pekerjaan bisa sukses dilaksanakan. Dalam arti kualitas hasil kerja baik, tidak membawa potensi kecelakaan dan mudah dalam pengerjaannya. Dalam kaitan dengan loading pekerjaan, pekerja di office untuk dapat melihat apakah loading pekerjaan yang diberikan kepada setiap pekerja sudah tepat atau belum. Pendekatan yang dipakai untuk mengukur hal tersebut mengacu kepada beberapa poin. Waktu yang menjadi acuan adalah waktu kerja 1 hari. Memahami jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh setiap pekerja per hari dan per periodik. Menghitung waktu kerja setiap jenis pekerjaan dalam 1 hari dan menghitung total waktu kerja berdasarkan dari penjumlahan waktu setiap jenis pekerjaan per pekerjaan. Mengelompokkan setiap pekerjaan. Mengendalikan waktu kerja aktual dengan waktu kerja 1 hari. Memahami waktu menunggunya. Membagi pekerjaan dengan menyusun waktu kerja yang dipadatkan penuh dalam waktu kerja 1 hari.
pada setiap pekerjaan dan tindak lanjut hasil dari pembagian pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjutkan langkah dalam Kaizen standar kerja. Tentukan standar kerja yang dipakai, pembuatan elemen kerja, klasifikasikan pekerjaan berdasarkan value added work, non-value added work, dan working. Implementasikan standar kerja, temukan dan reduksi fluktuasi Baratsuki dari setiap cycle time. Temukan mudah, murah, muri dari pekerjaan dan setting target Kaizen. Kaizen dan revisi standar kerjanya. Oke, kita lanjutkan dengan production capacity sheet. Ya. Tabel yang menggambarkan kapasitas produksi di setiap proses, berisi waktu proses orang, waktu proses mesin secara manual maupun otomatis, termasuk pekerjaan insidental atau non-reguler, serta data kemampuan alat yang digunakan. Tujuannya untuk mengidentifikasi proses mana yang bottleneck. Oke. Dan juga ada standar kerja kombinasi, instruksi kerja yang menggambarkan kombinasi gerakan manusia dengan mesin dalam kurun waktu tertentu dalam satu cycle ya, dengan menggunakan take time sebagai acuan. Tujuannya untuk menyelaraskan elemen kerja manusia dengan elemen kerja mesin sebagai panduan orang untuk melakukan pekerjaan dengan urutan dan waktu yang sama. Tabel standar kerja digunakan untuk sebagai instruksi kerja yang menggambarkan gerakan orang dengan layout dalam satu cycle. Tujuannya sebagai alat bantu untuk memudahkan pimpinan kerja mengontrol kerja operator, sebagai alat bantu melakukan Kaizen. Oke, terus standar kerja lain adalah instruksi kerja. Instruksi kerja mendeskripsikan suatu urutan kerja secara detail beserta cara pengerjaannya. Tujuannya adalah sebagai petunjuk atau standar dan ditetapkan dalam suatu pekerjaan, sehingga semua operator melakukan cara pengerjaan yang sama, agar atasan mengetahui dan dapat mengontrol suatu pekerjaan operator. Memudahkan dalam mengajari operator lain dalam suatu pekerjaan, dikerjakan dengan urutan yang sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah urutan kerja satu dengan lain harus berkesinambungan, sehingga tidak membingungkan. Poin penting ini diisi sedetail mungkin sebagai dasar sebuah elemen kerja sudah selesai dikerjakan. Foto yang dipasang adalah foto di mana dalam keadaan sesuai dengan poin penting tersebut. Yamazumi chart, ya, suatu bagan yang menggambarkan tumpukan aktivitas dan beban kerja. Tujuannya adalah mengetahui total waktu kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu. Oke, selain itu, kita juga harus analisa line operation. Sebuah metode untuk menganalisa timbulnya penyebab gangguan yang terjadi di lini operasi dengan cara mengobservasi seluruh gerakan dan step persiapan sampai dengan selesai. Tujuannya untuk mengkonfirmasi secara akurat, baik itu pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan berulang, maupun Kaizen pekerjaan preparation, secara bersama-sama sesuai dengan kondisi aktual, sehingga masing-masing bisa dibuat standarisasinya. Apakah waktu kerja yang sudah dijadwalkan? Kondisi aktualnya seperti waktu yang dipakai untuk operation, main job, atau penyebab terganggunya operation ratio, atau bagaimana kondisi gangguannya. Itu bisa betul-betul dikonfirmasi. Untuk membuat evaluasi beberapa kali atau beberapa frekuensi timbulnya pekerjaan yang tidak sesuai aturan dan beberapa waktu per shift, sehingga bisa dibuatkan standarisasinya. Dengan pengontrolan Gemba bisa menemukan problem-problem seperti sistem kerja
Baratsuki, fluktuasi ya, pada man hours loading, kombinasi kerja, dan lain-lain. Outputnya adalah untuk melihat loading operation, operator ya, secara keseluruhan dalam satu shift kerja, dan menambahkan pekerjaan penelitian lain apabila ditemukan banyak waktu kosong. Elemennya adalah pekerjaan preparation, pekerjaan utama, pekerjaan tambahan, pekerjaan irregular atau non-reguler. Selanjutnya adalah visual management, merupakan manajemen tempat kerja yang memvisualkan kondisi yang ada untuk memicu personal terkait dengan segera berinisiatif melakukan sesuatu baik untuk pengendalian maupun pengambilan keputusan. Tujuannya adalah setiap masalah terkait non-problem is hidden ya. Manfaatnya adalah kondisi abnormality dapat segera diinformasikan. Tindakan perbaikan segera. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar atau sesuai dengan kondisi. Aktivitasnya adalah identifikasi proses-proses atau indikator-indikator mana saja yang perlu divisualisasikan atau tidak. Kondisi proses yang dapat berdampak terhadap safety dan quality, kontrol item yang diperlukan di tempat kerja, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar, dan lain sebagainya. Menentukan jenis visualisasi, penunjuk standar dan tidak standar, alat display elektronik, papan visualisasi, rambu-rambu, membuat visualisasi seperti mudah dibaca dan dimengerti, updating sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Ada seorang penanggung jawab yang bertugas untuk melakukan update informasi harus jelas. Konten visual board harus memiliki control point termasuk target dan actual di area operation terkait. Alat visual yang telah dibuat harus disosialisasikan ke semua orang di bagian terkait dan memastikan semua orang mengerti fungsinya. Teknis pelayanannya dapat dikaitkan dengan abnormality management. Tahapan ini meliputi tindakan cek dan action, adanya evaluasi secara periodik untuk selanjutnya mengambil tindakan untuk meningkatkan fungsi dan kegunaan alat visual tersebut. Review untuk memastikan dijalankan sebagaimana mestinya, masih sesuai dengan kondisi lapangan. Masalah-masalah yang dihadapi teridentifikasi dan tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Update penyajian video kontrol dapat dikategorikan online update, yaitu menggunakan alat bantu komputer atau sistem elektronik yang sesuai. Regular update, ya, mungkin setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan lain sebagainya. Pasif, tidak dibutuhkan update, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah di kebanyakan tempat kerja banyak ditemukan masalah yang sama, yaitu belum ditata dan baik fungsi dan tugas dari setiap jenjang jabatan yang ada. Pimpinan kerja mulai dari direktur hingga ke grup leader kelihatannya sibuk, tapi seringkali mereka belum menjalankan peran dan tugasnya seperti yang diharapkan. Misalnya terjadi reject atau line stop panjang, namun belum ada yang segera mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini dirasakan sepele, tapi merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam pengelolaan suatu tempat kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing jenjang jabatan, sehingga mengakibatkan pembinaan atau pelatihan yang diberikan tidak bisa diarahkan untuk menunjang kerja masing-masing jenjang jabatan tersebut. Kondisi-kondisi tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan. Di antaranya, fungsi di setiap jenjang menjadi tidak jelas, sehingga seorang atasan cenderung mengerjakan pekerjaan yang ada di bawahnya.
Di tempat kerja tidak ada perbaikan. Setiap orang terjebak dalam rutinitas problem di tempat kerjanya, sehingga pabrik hanya berjalan di tempat dan tidak ada kemajuan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemimpin yang memikirkan perbaikan dan peningkatan. Kriteria untuk kerja masing-masing level pimpinan menjadi tidak jelas, sehingga evaluasi unjuk kerja berdasarkan subjektif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja. Untuk melaksanakan tugas dengan baik, apakah itu di bidang safety, quality, cost, delivery, maupun bidang lainnya, haruslah ditentukan pada jenjang jabatan yang mana yang paling bertanggung jawab sehingga pelatihan yang diberikan kepada jabat tersebut dapat diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan masing-masing jenjang jabatannya. Misalkan tanggung jawab itu sebagai seorang top manajemen diharapkan untuk lebih banyak pembaruan, inovasi, dan perbaikan. Dari middle management diharapkan mampu menjembatani antara pembaruan, inovasi, semangat kaizen, dan kerja operasional. Dari lower management bertugas untuk melaksanakan, memelihara hasil-hasil kaizen. Hal tersebut harus dijabarkan secara detail kepada setiap level pimpinan untuk setiap bidang kerjanya. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat dan dukungannya untuk konten-konten video selanjutnya agar menjadi lebih baik dari segala sisi. Terima kasih.